Ingat makanan itu kita disuruh cari yang halal lagi baik kan. Kenapa kita disuruh cari halal lagi baik? Karena itulah benih amal. Jadi kalau kita makan juga yang nggak halal, kacau lah kita. Dimana kita semangat semangat. Waktu sholat itu kacau lah, tahu lah tuh. Kemana-mana aja pikirannya. Bisa sholatnya 4 rakaat jadi 5 atau kurang. Iya apa enggak ini? Udah 3 atau 4 nih ya. Apa kata setan waktu itu? Waktu kita lagi sholat ini, 3 atau 4. Udah 4 aja udah, karena berapa kali bengong apa ya payah. Terus setan punya kerja. Kalau boleh enggak, 3 tetapkan kita. Maka kadang orang tuh sholat, kena berperang di hatinya. Berdiri dia. Allah Akbar. Tetapkan 3 aja. Pasti menang kita kalau tetap 3 kan. Apa kita nafsu? Lama kau jadinya, kamu cepat. Telepon tadi udah datang, mau datang dia melihat mobil itu, ya kan? Mana kan? Enggak macam mana, ini Allah Ta'ala punya semua. Tidak akan bergerak satu jin kalau tak digerak Allah Ta'ala atau pegang kuat. Jadi ada yang mesti kita pegang kuat. Termasuklah ngaji ini. Kalau kita niat ngaji kena Allah Ta'ala, orang dia yang nyuruh nih kan. Nah Allah Ta'ala suruh kita ngaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib bagi tiap muslim. Nah kita ikuti perintahnya. Wajar nggak kalau kita minta dikabulkan Tuhan? Kalau payahnya kalau gitu. Kalau kita payah nanti nggak enak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Maka yang masuk di dalam makna yang pertama itu seperti kata Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala radhiyallahu ya. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu 50 simpulan iman. Gitu ya. Wa ma istinaihi jalla wa aza aqli ma siwahu bahwa yujibu lahu wa wujudi wal kidami wal baqa wal muhabbatul lil hawadis wal qiyamu bi nafsihi wa tanazzahu an fasai rabbi tadi khali fil zalika ujubi sami'un lahu ta'ala wa basirun bil kalami idza law lam yajibu lahu haza sifati kana muhaja ila muhadasa wa ila halal aula min yadifa'u anhu nakais ya. Dan adapun istina Allah Ta'ala, kaya Allah Ta'ala, istina itu kaya ya. Dan adapun istina Allah Ta'ala jalla wa azza daripada tiap-tiap bar yang lainnya, Allah Ta'ala maha kaya daripada tiap-tiap bar yang lainnya ya. Maka kalau begitu mewajibkanlah baginya bersifat dengan wujud. Itulah pasti, maka pasti dia wujud dan kidam dan bako dan muhalafatul hawadis dan qiyamu bi nafsi. Maha sucilah ia daripada kekurangan dan masuklah di dalamnya wajib bersifat dengan samiun, sama baginya, dan basar dan kalam, dan 3 sifat maknawiyah pula, yaitu kaunusuk sami'an wal basiran dan mutakaliman. Kenapa? Karena jika tiada wajiblah bersifat dengan sifat ini, saya adalah ia muhtar, yakni berkendak kepada yang membaharukan akan dia. Kalau tidak lagi kaya Allah Ta'ala ya, berhajat kepada yang menjadikan dia. Itulah dalil bahwa Allah itu maha kaya. Apa seperti kata Allah maha kaya? Maha kaya dan maha pada segala hal. Dan masuk dalam hati itu maha kaya itu duitnya banyak, bukan. Maha kaya dalam segala hal. Tapi yakin dapat. Kalau kita nggak yakin nggak dapat. Maha kaya dalam segala hal artinya gini. Kaya dia menyembuhkan penyakit tanpa berobat. Kaya dia mendatangkan rezeki tanpa bekerja. Dan seterusnya lah. Itu maha kaya.
Kalau ada yang kurang yakin, tanya lagi balik. Cuma dia maha kaya dikata Allah Ta'ala ya. Ini nanti hasil buahnya apa kalau kita betul-betul bertauhid. Makanya hidup ini semakin lama semakin enak. Bahkan nikmat. Makin enak. Nah, gitu ya. Kalau belum dapat terus saja bertauhid. Terus ya, ajar. Tapi duduk di hati kita masing-masing. Ya. Tidak melihat suatu lihat menjadikan ceritanya mudah itu. Tapi payah ini. Kecuali kita minta sama yang bikin payah. Paham ya? Payah nggak makanya? Payah. Tapi kalau kita minta sama yang bikin payah mudah. Tidak ada satu yang payah kalau kau mudahkan aku. Makanya saat sekarang yang seperti ini, kalau ada nggak paham tanya sekarang. Jangan nanti. Kalau sudah duduk di hati kita tidak melihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu, apa yang payah lagi dalam dunia ini nggak ada. Kita terjadinya marah kenapa? Melihat istri merepet. Coba lihat yang menjadikan merepet. Satu saya kasih contoh ya. Melihat istri merepet pasti kita marah. Tapi kalau kita lihat yang menjadikan dia merepet, astagfirullah gitu jadi. Kita nggak akan bergerak bibirnya itu kalau tidak digerakkan Allah Ta'ala kan. Tidak melihat satu, lihat menjadikan satu. Dan seterusnya. Saya paham itu betul. Jadi kalau ini sudah duduk di hati kita masing-masing, nggak ada masalah apa-apa lagi kok. Sehingga semakin lama semakin yakin bahwa rezeki seorang nggak akan pilih seorang, kalau punya pasti sampai. Memang dulu itu. Ketentuan Allah tadi suka atau tidak suka sampai. Nggak bisa dibantah itu lagi. Pasti dia. Jangan kata orang kalau orang nggak ngaji itu nggak kerja makan apa awak. Kalau nggak kerja makan apa? Ada datang keraguan itu. Datang keraguan itu. Bimbang. Udah Haris. Nah, gitu. Saya suka kalau kamu bertanya gitu. Karena kalau orang ini pun dah paham, alhamdulillah. Tapi kalau tanya itu bagus itu. Bimbang. Yang jadikan bimbang ragu siapa? Nah, kan itu tadi kayak tadi kan. Dia lihat sesuatu, lihat menjadikan sesuatu. Datanglah bimbang atau ragu. Kalau ini datang di hati kita, tinggal kembalikan kepada Allah Ta'ala menjadikan bimbang dan ragu itu. Ya Allah, kalau memang mengetahui bagaimana di hatiku bimbang dan ragu. Sabarlah di hatiku, tersisa aku karenanya. Pasal penghilangan itu. Nah, lupa kita bilang ke sana. Jadi setiap suatu kembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang misalkan kita? Balik ke Allah Ta'ala balik. Tidak ada satu pun yang payah kalau Allah mudahkan. Itu keyakinan yang bisa pegang kuat. Tidak ada satu pun yang payah kalau Allah mudahkan. Kembali ke situ, balik sana balik. Ini pun kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Udah apa? Normal. Mintanya jangan takut, jangan nanti sekarang kau mintanya. Kau punya anak apa enggak? Nah, mintalah sama Allah sekarang. Dalam hati kau. Dengan penuh keyakinan Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Kau bilang pengen itu Allah tahu kau betul-betul apa tidak? Allah tahu kok. Itu kau minta. Kapan? Sekarang. Jangan nanti udah pulang ke rumah udah lain ya. Keluar dari pintu dia udah beda. Keluar dari Masjid Amis mana? Berebut setan menghilangkan apa yang kita dengar tadi ini. Mana kita menghancurkan orang lain. Ini setan yang paling gak suka ini. Apapun yang ada dalam dunia ini, ilmu apa kita tuntut, yang paling gak suka ini tauhid ini. Karena menghantam dia. Nah, kalau kau yakin dapat, gak payah kok. Makanya saya kalau ngaji saya suka jangan dia bertanya lah. Kalau kita bertanya, makin banyak kita bertanya, makin banyak ilmu kita dapat, makin luas. Bisa kita ketahui itu bisikan setan atau permainan nanti? Bisa. Setan nggak pernah dapat pahala kita dibuatnya. Nah udah, kok payah kali sih? Apakah kita bisa ketahui dari setan apa dari mulhim ini? Kalau malaikat mulhim suruh yang baik aja, nggak pernah buat salah. Setan ini jahat.
Apa bisa dikira? Bisa. Izin Ustaz. Hah? Caranya Ya, ngamalkanlah. Kenapa kok sembahyang kok kacau kali ini? Saya tengok balik. Kok teringat sana, teringat kemana? Apa yang kau makan tadi? Dapatlah kau jawabannya. Atau apa yang kau cakapkan tadi? Terganggu dalam sholat. Ingat makanan itu kita disuruh cari yang halal lagi baik kan? Kenapa kita disuruh cari halal lagi baik? Karena itulah benih amal. Jadi kalau kita makan juga yang nggak halal, kacau lah kita. Dimana kita sembahyang atau sembahyang? Waktu sholat itu kacau lah, tahu lah tuh. Kemana-mana aja pikirannya. Bisa sholatnya 4 rakaat jadi 5 atau kurang. Iya apa enggak ini? ya. Udah 3 atau 4 nih ya. Apa kata setan waktu itu? Waktu kita lagi sholat ini, 3 atau 4. Udah 4 aja udah, karena berapa kali pun nggak ngapain, payah. Terus setan punya kerja. Kalau boleh enggak, 3 tetapkan kita. Maka kadang orang tuh sholat, kena berperang di hatinya. Berdiri dia. Allah Akbar. Tetapkan 3 aja. Pasti menang kita kalau tetap 3 kan. Apa kita nafsu? Lama kau jadinya, kamu cepat. Telepon tadi udah datang, mau datang dia melihat mobil itu, ya kan? Mana kan? Enggak macam mana, ini Allah Ta'ala punya semua. Tidak akan bergerak satu jin kalau tak digerak Allah Ta'ala atau pegang kuat. Jadi ada yang mesti kita pegang kuat. Termasuklah ngaji ini. Kalau kita niat ngaji kena Allah Ta'ala, orang dia yang nyuruh nih kan. Nah, Allah Ta'ala suruh kita ngaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib bagi tiap muslim. Nah, kita ikuti perintahnya. Wajar nggak kalau kita minta dikabulkan Tuhan? Kalau payahnya kalau itu. Kalau kita payah nanti nggak enak sama si Daam, nggak ada, nggak laku. Kenapa si Daam berubah? Yang rasa sama berat sama utara semuanya. Nah, itu. Udah. Sehingga datanglah keyakinan itu tiada satu pun yang payah kalau kau mudahkan. Kenapa kau bilang gitu? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena kau ya Allah maka kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Makin duduk kaji itu. Udah. Jadi duda pun bisa lah ngadu kayak gini sama Allah Ta'ala. Bisa. La ilaha illallah. Ringkaji la ilaha illallah kan. Nah, mudah kalian. Nah, itu tahunya kau udah. Dan satu impel kalau kau mudahkan aku. Aku nggak pandai milih ya Allah. Carikan aku seorang perempuan yang menjadikan aku bertambah taat padamu. Terus apa? Dia berbuat nih. Ya, bingung ada duit kok ya. Bikinkan orang kacau itu kan ada duit biasanya. Udah kebanyakan. Kaya gitu. Kaya. Tidak ada satu pun yang kalau kau mudahkan aku. Kalau kita yang payah, nggak ada yang payah kok. Nggak lagi sih orang dia sehari-hari kan tiap hari bawa mobil jaga-jaga. Bisa setir tuh kau pegang? Nggak bisa itu dia. Itu kelas tinggi jauh kali udah tinggi sama kita kan. Tengoknya aja setir tuh, kau sudah pegangnya. Siap-siap bang, saya jurang lo ya. Nyemper kali Pak. Nah itu nih. Nah, syariat tetap berjalan. Kalau kita suruh berdoakan, ini tajib aku minta kau lah kata Allah. Suruh minta kita nggak mau minta sama siapa. Kita nggak pandai milih. Kalau kita sudah ngaku nggak pandai milih, serah Allah Ta'ala aja. Orang lebih mengetahui. Cuman ada yang tersembunyi di sana. Uni istajib laku, minta kalau aku perkenankan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita berdoa sama Allah Ta'ala, silakan apa minta. Mau duit, mau apa mintalah. Tapi jagalah sama kau. Itu kan itu kau minta. Izin Ustaz. Kalau di hubungan doa itu yang baik untuk
ataupun untuk keluarga pasti izin tapi Allah yang udah menjaganya. Saya belum habis tadi lah pokoknya. Kalau kau minta aku beri loh, Ustaz. Tapi kalau aku yang ngasih, aku yang jaga. Mana kau mau? Nah udah, biar aja. Makin diam aja bagusan. Berdoa lah. Tapi kita tidak usah nggak ngotot tentang doa itu. Kok nggak dikabul-kabulkan ya? Ngotot. Dipaksa Tuhan mesti kabulkan. Jangan. Kita ini hamba. Dia lebih maha mengetahui. Yakinkan di hati Allah maha mengetahui apa yang pantas sama kita. Ada amalan supaya doa itu cepat dikabulkan. Tepat sekarang nih, Pak. Nggak ketawa deh, dia nanya, saya jawab. Saya nggak mau lama-lama. Apa dari waktu berikutnya? Minta lo sekarang. Kapan kamu kabul ya? Nanti, apa besok? Apa bulan depan, apa minggu? Mana kau mau? Nah, ini biar dia jawabnya. Dia tanya dia jawab. Ada amalan yang cepat dikabulkan Allah. Karena kamu kamu kapan ngabulnya? Mau sekarang? Besok? Waktu jalan dulu. Ini nggak seluruh Sofian. Memang gitu. Nggak payah kok. Kalau ini terus kalau kau ragu nggak dapat. Kau angkatan kau pakai air mata pun nggak laku. Tapi kalau kau yakin dalam hati aja pun dapat. Kan ada amalan-amalan Itu lama. Saya nggak mau lama-lama, cepet aja. Amalkan ini, amalkan ini, capek kok. Nanti berapa kali kau amalkan, dalam masa kabul-kabul ya kan. Ini mau konten kau. Sekarang, besok, minggu depan konten, nggak payah-payah, nggak pakai amalan. Nah kan nggak yakin ya, serba salah nih ngajarkan orang. Dikasih pintas. Dia nggak mau yang gratis, maksudnya bayar ramalan tuh. Ya kan? Dia nggak mau yang gratis, mau bayar. Ya gitu. Enggak. Jadi kau minta amalan tadi gimana? Kalau saya nggak pengen amalan. Dia hanya bilang, saya mau kawin. Udah tinggal kau bilang siapa yang kau mau. Nih. Nanti kalau mau kau contoh serah lah. Udah. Tapi rumah bukan urusan rumah, kamu kawin kan. Jangan pikirkan rumah, jangan pikirkan kendaraan. Mau kawin kan? Kawin dulu. Udah. Duitnya nggak usah pikirkan. Ya. Oh, duit yang kau pikirkan saya. Nikah dia. Begitu dia nikah, rumahnya bagus, punya kereta ya kan. Dapat semuanya. Yang lebih hebatnya lagi, dia ini hitam kali ini dulu tau kok. Bisa putih, bisa hilang hitam ya. Apa kita istrinya? Apa pernah bilang Sherry itu hitam sama aku putih itu? Mau apa pak? Gue enggak pak sendiri. Nah ini mudah ya. Udah sepen, kau kemana ini? Kau nanya tadi nih kan? Saya jawab pertanyaan kau ini. Tuh satu lagi udah lama, si Sandra. Enggak payah sedikit pun. Ya mau dimaunya orangnya cantik kali. Apa bisa dapat? Bisa. Allah sama kayak Allah Taala punya itu semua. Gimana manusia ini banyak mengusahakan supaya jangan? Tidak. Masa kau khawatir ya? Allah Taala yang punya kuasa. Jadi berapa anak kau sekarang sudah? 2. Kau yang nyontek mana? Di antara kita contoh banyak nih. Itu 3 istrinya. Kamu berapa? 1 apa 3? Tahu pula deh. lagi di situ. Oh. Mau jalan aja kerja lo. Oh berharap putri duyung gua di kau jalan. Maka saya tanya dari ke suku kota. Kalau orang Melayu percaya yang lambar kan. Maya amalannya katanya. Kau jika salah dulu si Bu Ali. Ya. Nah, amalan tuh dapatnya. Saya nggak mau cepet-cepet aja nggak payah-payah.
Berhenti dan bertanya, gimana sih? Kayak gitu, tiba-tiba jawabannya udah kan nggak, mau nanya apa lagi, nggak sempat bertanya, udah terjawab semua. Gimana? Tinggal normal lagi nih. Dengar kau tadi kan, udah kau minta. Nah, jangan ada ragu deh hati kau. Kalau ragu nggak dapat, terus terang dah. Yakinlah pada saat sekarang ini Allah sangat-sangat mendengarkan. Dan doa kita yang makbul sekarang ini. Makbul doa kita sekarang ini. Dimana dalil saya? Karena kita sedang berada di taman surga. Apa yang kita minta nggak tahu Allah Ta'ala. Tapi jangan maksa. Maka Nabi Yusuf pun kawin sama Zulaiha itu udah nenek-nenek Zulaiha itu. Jangan maksa. Kok mau juga Yusuf? Nggak begitu gantengnya orang. Tetap dia mau, kenapa? Kuasa Allah telah menjadikan Zulaiha itu cantik tadi. Kuasa apa enggak? Kuasa. Ya mungkin tak kamu langsung kontan. Udah aku minta mana dia? Ya, nanti kalau dijawab Allah Ta'ala kita malu sendiri. Kau rupanya kontan kalau aku suruh Allah Ta'ala. Allah Akbar langsung bangkit sembahyang. Kontan atau tidak? Enggak kontan, kok mau kontan kau? Dia begitu. Doa mau kontan, mau cepat. Perintah Allah Ta'ala mau lambat. Karena ada yang ngaji lambat datang ada. Ini kalau kita renungkan, ini perintah siapa ngaji ini? Perintah Allah Ta'ala. Berani lambat datang? Jawab dari. Kalau kita duduk di hati, mesti diperintah Allah Ta'ala suruh ngaji terilmu. Berani lambat datang? Aturannya gitu. Tak berani lah. Nah, yang kayak gini manusianya, mintalah. Didudukan Allah Ta'ala. Itu maka nyari nanti kalau ada selamat panjang umur dan jika ada langkah kau nanti, kau tengok yang saya bilang. Kau buktikan sana, Mekah Madinah tengoklah. Hebatnya rezeki. Kenapa? Karena mendulukan perintah Allah Ta'ala. Nah gitu normal. Dan gara-gara lain, katanya udah pada tadi nih ya, udah tanda tangan, udah mau punya anak dia, udah tanda tangan. Nah, bagaimana kerja kau? Kau dulukan perintahku apa kemauan kau? Ya? Kalau mau cepat bisa juga. 4 sekali pun bisa. Cari janda yang anak 4. Saya punya kawan dulu gitu, Allah Ta'ala tantang, tapi dia nggak diucapkannya, namanya kau kawan saya yang lain nanya, berapa rencana kau punya? Wah, kami nggak ada rencana punya anak dulu, nantilah belakang mau santai-santai dulu katanya. Katanya, dua-dua sama istri jawabnya. Baru 1 tahun, kawin lahirlah anak kembar 2. Bukan 1 lagi, kembar 2. Tahun kedua, 2 lagi. Jadi 2 tahun baru berumah tangga, 4 anaknya. Udah atur Tuhan, udah bisa. Kalau udah kita minta, udah serah sama Allah. Tapi minta yang pasti baiknya ya. Berikan aku seorang istri, anak pun yang soleh. Udah enak kali itu. Kalau kita minta salah, mintanya THH ya. Kalau sahabat minta sama Rasulullah, ya Rasulullah apalah doa paling baik. Apalah doaku ya Rasulullah. Minta yang paling baik ya Nabi. Apa itu? Sabar sama syukur. Surga itu jadi Allah untuk orang yang sabar dan syukur. Itu kau minta. Kalau udah sabar sama syukur, adalah sama diri kita, istri, anak-anak semua. Apa yang masalah kita berubah? Rumah tangga. Ada masalah? Kasih 10.000 sama istri, ya, udah hebat-hebat dia. Alhamdulillah, senang betul dia. Nggak main-main, mau senang betul dia. Karena nampaknya Allah terang kasih 10.000, nggak masalah. Tapi kalau nggak ngaji kasih 10.000, tengoknya pun nggak ada. Tapi kalau istri yang punya ilmu dikasih 10 ya udah terus ya alhamdulillah.
Ini ke pajak beli kangkung 10.000. Berapa banyak tuh? Itu aja udah rebus ya. Dihidangkan suami ya, kangkung tadi. Jadi nggak ada apa-apa di kangkungnya. Iya, 10.000 ya itulah. Nah, sama lah dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Kalau kita sholat asal jadi kapan-kapan, nantilah, kejap lagi lah. Jangan marah kalau Allah menunggu kita gitu. Kejap lagi, ntar aja lah. Jangan marah. Sopian, dia tadi dia bertanya, dia tak kemana-mana nih pengen ini. Karena entah kemana-mana ya kita nyampuran aja. Bah. Kamu mesti bercakap juga. Kalau seperti saya mau pergi juga ini sebenarnya, mau pulang ke perayaan ya. Siapa itu? Ya, nggak tahu kok. Kasih bonbonan. Sudah. Makan gaji nanti. Terus kita paham itu betul. Enak kali ini. Makanya saya bilang, enak, bahkan nikmat. Berarti perbaiki diri kita dulu ya. Iya. Alhamdulillah. Berarti paham deh gaji. Nah, saya suka gitu. Perbaiki diri memang. Baru bisa dapat instabil. Nah. Macam mana orang bisa memperbaiki diri kalau dia paham ayat Al-Quran? Wa ma haltul jinna wal insa illa liya'budun utama. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk ibadah kepadaku. Nah, baru perbaiki diri, udah enak lah itu dah. Perkara memperbaiki dirinya yang punya rumah tahu. Maka kata Nabi, orang bertanya seperti itu, kata Rasul, tuan rumah lebih tahu keadaan rumahnya. Jangan kita marah kalau dia menambah satu lagi istri. Dia yang tahu ya kan. Atau dikurangnya tinggal satu, dia yang tahu, kita masih campur. Karena tuan rumah lebih tahu keadaan rumahnya. Udah. Kalau saya dari sekarang udah saya bilang sama istri saya itu. Dia dengar udah saya bilang luar. Abang nanti kalau misalnya dia dulu meninggal, sebelum dikubur, abang udah nikah lagi ya. Abang nggak mendapat titel duda. Itu saya bilang istri saya. Kamu bisa tanya ke ibu, ya ibu, saya nggak mau dapat titel duda. Kenapa? Karena Allah sangat benci pada duda, sangat kasih pada janda. Jadi sebelum dikuburkan, saya nikah dulu. Jadi saya nggak pernah dapat duda kan. Nanti ini dibilang sama Kris, bagaimana nyantai kejut? Ada juta. Udah janji luar saya mesir saya dan izin luar. Kalau kata masyarakat, oh marah kali lah Ustaz. Belum dikuburkan, udah kawin. Kenapa banyak urusan ini? Daripada titel duda tuh lagi kening saya nggak mau. Heran sih Aksan nih. Oh enak kan? Oh iyalah. Menang banyak lah kau. Nah, masuk iklan. Sorry, kau naik kereta apa? Iklan nih, kau kereta apa kau naik? Hah? Kereta tua? Kendaraan gak usah kau pakai lagi tuh. Kalau kau pakai kereta tua, aku pun tua dibandingnya. Jadi Ustaz, tapi ada yang nggak tua Ustaz. Kita tua, kita nggak bisa tua. Kita ini udah tua kan semuanya. Tahun ini loh. Kita nggak ikut tua ada. Bawar.
Pahamilah Pak, marganya situ ya. Oh, ketawa. Itulah dia. Itu dikata orang senior tuh kayak gitu. Makanya yang suka ngajak begitu supaya jangan tua. Mudah aja deh. Senang kali itu, senang kali. Kalau gimana enak lagi? Itu salah satu taman-taman sudah itu pengajian kan. Ketawa tuh kan tak senang kan. Kalau ini grafiknya itu si Fahmi ini, tapi nggak usah kau bilang sama dia. Mudah deh langsung. Naik. Itulah nanya ngaji Nili. Berapa kali pernah kau nyornya? Mana deh? Mana deh? Nampak tua. Nah, Baru berapa kali periode nampak tua. nah. Bukan saya yang bilang. Nah, ada sandi tuh, mudah aja deh. Ya, menjar pula yang pengen. Aduh. Gara-gara sih pahamnya, ah? Gimana cerita jandanya? Ah. Ya Mila Rehan. Teganggu ngaji nih Rehan. Ya. Kasih bonbon teman dia. Bilang itu aja diam kok. Itu kalau ngaji kan kita tengok buahnya. Kadang-kadang ada rewel kali. Hati kita nggak terang. Coba sayangnya betul-betul sayang. Mesti diam deh. Tapi kalau hati godok gini nangis aja bener. Cocok nangis apa dia main anak? Nangis. Kalau ngaji seperti ini ya apa Alisandi banyak kan nggak cocok ini memang. Tapi kalau kita renungkan cocok gitu. Iya. Mau ngerepet macam mana istri tuh? Kau nggak usah ngerepet. Tahu aja. Iya. Kalau, hah? Tidak ada satu pun kalau telah mudah. Nah, cuman kadang-kadang saya mengusulkan ini ada juga sedih juga saya tuh. Saya bilang kalau memberhentikan istri tukang repet, kalau kau cari apotek nggak ada obatnya, buka dompet lah. Cuma yang biru tuh. Kalau nggak kasih merah, berarti nggak ngerepetnya? Nggak usah itu. Ya, kalau nggak berarti, nggak, dia minta lagi yang merah, merah nggak ada katanya. Saya nenggarai sendiri. Tapi istri nggak marah. Syukur alhamdulillah suaminya mau mengamalkan kaji itu. Kasih yang biru, istri ngerepet terus. Nggak mau bodoh aku yang katakan. Dia nggak mau kaji, kan bilang nggak ada mas saya balik. Udah saya kasih, nggak berhenti merepetnya. Kenapa nggak berhenti? Dia minta yang merah, merahnya nggak ada. Bilang kerjalah kau, saya bilang. Gitu, mudah kali perubahannya. Berarti kena kasih duit aja. Kalau nggak berhenti duit, berpegang duit, kasih orang aja ya. Gimana? Ya mesti gitu lah. Itu yang ditakuti perempuan. Kalau namanya perempuan, apakah istri, pokoknya perempuan. Saya bilang kita mau kasih sama orang, takut ya.
Benar. Kalau dia sama marah istrinya sana. Kasih sama orang yang maksudnya sama istri aku lagi. Marah lagi makin istri. Nah, udah itu enaknya tuh. Nah, tinggal diam, bisa diam nggak? Nggak kasih satu lagi, ya kan? Padahal saya bilangkan sama siapa? Arisandi. Yang menung ini sekarang ini. Dia menung gara-gara kereta tua itu sah. Dia mau kawin sama janda tua. Waduh. Daamnya kadang-kadang tajam-tajam kali. Jangan gitu. Itu maka dia betul juga itu ya kan. Kalau cari yang muda maksudnya sah. Maka berdoa dari itu. Mesti yang muda lah, yang muda dari kita. Itu wajarnya gitu. Karena kita terikut muda. Kalau kita kasih orang tua, wah ikut tua ya kan? Udah Sophie ya, kau tukar kereta kau ya, kau situ pakai ya. Nah, jangan. Enggak, saya nggak main-main ini. Nah, kan kalian kan kebiasaan main. Coba kau bayangkanlah kalau orang naik kereta tua, mogok. Nah, tua mukanya kan? Kalau tadi pacar lu punya orang, apa dipakai? Bahaya. Pakai jangan cakap masuk jurang. Iya, dia ada. Di antara kita ini semua ini dia syukur alhamdulillah lah. Kenapa? Karena istrinya mau disuruh beranak lagi. Yang lain nggak mau suruh. Gimana Pahmi? Payah. Dek, tambah lagi ya, apa katanya? Abang aja lah katanya. Walaupun anak saya sendiri pun. Nah ini mau istrinya. Apa nggak senang kali dia tuh? Dia kok tua lagi naik kereta tua, kita muda kan? Enggak ada siapa. Saya kasih tahu istrinya. Saya ngomong sama istrinya duluan, banyak anak kau makin mudah kemeyakinan. Iya. Enggak mungkin. Kalau dua bagus-bagus patuh-patuh apa saja. Tahu si paham ini berapa orang aku? 5. Barang berani macam-macam gitu. 5 tuh serjarinya maju ke depan. Pernah nggak tahu aja ya kan? Mana berani dia macam-macam. Lima orang deh kayaknya akan tanggung. Banyak. Tapi sekarang bulan banyak, risiko besar. 5 baiknya lah, sekarang 5 kan. Abang pikir anak tuh ranjau bagaimana harus gue betul. Oh iya betul. Makanya orang masuk korupsi kan anak kan. Nah, Bonbon. Bisa masalah perempuan juga abang juga. Kita memilih sendiri, kita mau kok jadi istri abang juga. Abang cari yang lain aja lah katanya. Gitulah dia bilang perempuan. Nah, terus? Gak suka aku sama abang mencari yang lain aja. Masih banyak lebih baik. Ini kan menolak. Kalau kita nengok pembicaraan itu kan Allah Ta'ala menjadikan juga kan. Betul. Tapi hati kita kan memang suka sama dia. Apakah kita maksa Tuhan ketika itu? Enggak. Hati kita suka, dia nolak dasar. Kan nolak dia tuh kan. Tinggal ngadu sama Allah Ta'ala. Supaya dibuang di hati kita itu. Kan itu munajat Zulaikha itu. Ya Allah kalau enggak kau jadi karena kau Yusuf, buanglah di hatiku tuh. Tetap di hatinya. Ada, ya, senanglah dia. Pasti jadi. Walaupun dari nenek-nenek. Minta buang sama Allah Ta'ala yang nggak enak itu. Ngapa kita tahankan? Hah? Biarkan aja dia mau buka cabang apa lantaknya situ. Karena itu nggak open tuh biar dia tahu.
Udah. Dia muncul lagi anaknya satu lagi, si Arsab tuh, itulah dagingnya. Kau ada berapa orang anak kau? Si Habib si Ya. tiga kan? Satu pun kan yang bela kau soalnya. Paris duitnya mana duitnya? HP duit itu atau ada lain? Belum balik lagi, belum tahu udah salah betul. Ngeri lah. Dakwaan dicari duit simpan aja. Maka kalau banyak anak banyak rezeki, backingnya banyak. Apalagi anak perempuan. Banyak masalah ya. Kalau itulah kau maka aku pada sang hamba aku tahu tanah. Anak ini jadi abdi. Kalau itulah kau sangka, lah kau terus. Coba jadi kendek. Jadi kenapa rupanya? Nah, Allah Ta'ala jadi kita di hari zaman ini. Mau kau bilang jelek? Kenapa kok nggak lahir dari dulu zaman Nabi Adam hari itu? Kalau zaman Nabi Adam udah mati duluan tuh kan. Mana ada perbuatan agak bagus bah, bagus. Sekarang kita jadikan ya udah. Maka suruh ngaji sama Allah Ta'ala. Dapatlah kita jawabannya bagus seperti kan bagus. Apalagi orang sekarang, pintar-pintar kali orang cari jodoh biar perempuan laki-laki masuk Facebook aja ya kan. Bukan main saya bilang tengok Facebook, tengok main kan beda kan. Enggak sama. Nah, dengar ya. Jadi ada seorang perempuan cantik, putih, cantik lah. Tapi nggak ada pacar-pacar pun nggak, apa enggak. Yang ngaji rajin. Datanglah pertanyaan saya gini bilang, anggap asal Facebook dulu. Ustaz, apa? Dia berapa tanya orang ngaji. Kenapa lah bayangannya pun nggak nampak? Itulah yang kau minta sama Allah Ta'ala, bayangannya itu. Kau buka Facebook. Baca aja lah. Seorang laki-laki mencari seorang istri. Udah kau baca kan? Jangan tengok. Kau yang baca, tahu siapa yang menjadikan itu kau baca itu. Kawin udah punya anak satu di depan. Nggak pacaran. Tuh. Yang satu, itulah ngaji kalau diamalkan. Yang satu lagi, orang jadi apa di sana. Macam mana cara bayar jodoh Pak? Janda dia ini. Tinggal minta sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala yang berikan aku seorang suami yang kau kasihi. Menjadikan aku bertapa-tapa padamu. Kalau itu saya betul-betul terkejut tuh. Nanti Pak datanglah tanggal sekian nih ke rumah nih, yang mau nikah. Alhamdulillah segitu saya bilang ya kan Ramjan. Tapi ya kalau bisa ya kalau saya datang nggak apa-apa. Kok gitu pertanyaannya? Dapatnya laki-laki umurnya 70 tahun yang sama dia. 70 udah umurnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jadikan itu. Kawin ya? Kawin nggak lama sama umur 70 tahun tadi. Udah tua lah pula kawin kan. Stroke meninggal ya kan. Tapi udah punya rumah dia udah. Senang kali orang tuanya ada yang mau sama dia, masih muda. Belikannya rumah. Nggak peduli, tapi taruh minta sama Allah Ta'ala, ini terbaik berarti gitu. Itu dia kuatnya. Dan ya Allah berikan aku seorang suami yang kau kasih menjadi kamu taat padamu. Kata orang tua itu katanya. Saya terima lah katanya. Ini kecewa pula. Orang bikinnya nih, ada orang sana kecewa ya. Mobil ada memang, bom keren nggak ada. Terus ada guru saya belajar. Itu pas sekolah ini tiga dia sudah tua. Dia bilang, Pak, kamu itu apa? Kalau terima dia kan enak. Ini karena kalau saya kaya. Ya lah kalau dia mati, saya mati kan. Ya udah, dia saya. Baru tahu pada kita ya. Tahu nggak mau dari suami muda gara-gara itu ya. Dia mati duluan. Oh iya, dia mati, waktu mati. Di tuang jauh.
Nah, iya emang itu. Iya. Nanti betul aja kan sama dua meninggal. Apa dia belum meninggal nyesal kan? Nah, dia yakin. Enggak yang ngaji-ngaji macam kita ini dia nih. Baru aja dia ngaji ini. Yakin dia. Terusan dia. Ini istri kau ikut gak nih? Ikut kan nggak jadi saya ngomong lain aja. Nah, itulah enaknya kan. Kenapa datang karena cintanya itulah. Itu baru cari perempuan yang memang betul-betul cinta sama awak. Baru. Ini nggak open pun dia mau pikir-pikir kau pikir lah kau. Karena nggak cinta lah itu. Kita udah ya. Nah. Itu dah makanya. Dan adapun istilah Allah Ta'ala jalla wa'ala pada tiap-tiap barang yang lainnya, artinya Allah Ta'ala maha kaya daripada tiap lainnya, maka masuklah, mewajibkanlah baginya bersifat dengan wujud, otomatis berwajiblah bersifat dengan wujud ada ya, dan kidam dan bako dan muhalafatul hawadis yang qiyamu binafsi, dan maha suci pula ia daripada kekurangan, dan masuk di dalamnya wajib bersifat dengan sama baginya ya, dan basar dan kalam, dan 3 sifat maknawiyah pula, itu kaunu sami'an dan basiran dan mutakaliman. Karena jikalau tiadalah wajib bersifat dengan sifat ini, misalnya adalah ia mutaz, yang berkehendaklah kepada yang membaharukan dia. Jadi jika tiada wajiblah wujud dan wajib kidam dan muhalafatul hawadis, dan jika berkehendaklah kepada muhasis yang menjadikan, itu lawan salah satu daripada makna qiyamu binafsi. Qiyamu binafsi kan artinya berdiri sendiri ya, tak tahu sama siapapun. Kalau ini tidak nanti ya, saya berkehendaklah yang membaharukan akan dia, masih yang menjadikan. Berkehendaklah kepada yang muhasis yang menjadikan, sedangkan dia yang menjadikan, artinya menjadikan. Kalau nanti tidak kayak gini, berarti dia berhajat kepada yang menjadikan. Tak cocok lah untuk zat, sifat, perbuatannya lagi ya kan. Tidak wadah nih lah, batal semuanya sifat 20 itu. Makanya alim betul ulama menyusun sifat 20 ini. Dia didulukan dari wujud, kidam, bako, berut semua itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna hamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah.